Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari Kawanan Lebah ingin mengajak teman-teman berkelana mencari ilmu baru. Sebelumnya, Kawanan Lebah terdiri dari Saya Siti Larissa. saya Fitri Lestari, Saya Safira Alida. Saya Ismi Azizah. Saya Mega Serina. Dan saya Rizka Intan Safira. saatnya Kawanan Lebah berkumpul. Wuss. We are a bee, biasa di luar, luar biasa, be cheerful, yes. Yuk kita bernyanyi. Bi, bi, bi. Itulah kami. Kami adalah lebah madu. Kami lebah kecil yang manis. Kami setia kawan, memberikan manfaat sama dalam satu tujuan. Ayo kawan, kita bergerak untuk saling bekerja sama. Ayo kita semangat, bergerak itu sehat, terbang tinggi bersama-sama. Setelah kita bernyanyi, yuk kita lanjutkan dengan berkelana mencari ilmu. Konsep utama yang akan dibahas dalam perkembangan fisik anak yaitu kebugaran fisik anak telah dinilai melalui berbagai laboratorium atau uji coba, pengukuran berbasis lapangan atau praktik langsung, dan dapat ditingkatkan melalui penerapan teknik pelatihan yang sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Konten yang akan dibahas yaitu 1. Kesehatan terkait kebugaran. 2. Pelatihan kebugaran anak-anak. 3. Keterkaitan kebugaran jasmani dengan kemampuan gerak. Dan 4. Kebugaran motorik. 1. Kesehatan terkait kebugaran. Terdapat kebugaran fisik. Kebugaran fisik dapat diartikan dengan kebugaran yang berkaitan dengan kinerja olahraga, misalnya kecepatan dan kelincahan. Kebugaran fisik adalah keadaan positif atau keadaan tubuh dalam kondisi baik yang dipengaruhi oleh aktivitas fisik yang teratur, susunan genetik, dan kecukupan dalam pemenuhan gizi. Dalam istilah yang lebih spesifik, kebugaran jasmani dapat dipecah menjadi kebugaran yang berhubungan dengan kesehatan, yaitu kesanggupan dan kemampuan untuk melakukan kerja atau aktivitas, mempertinggi daya kerja dengan tanpa mengalami kelelahan yang berarti atau berlebihan, dan kebugaran yang berhubungan dengan kinerja atau motorik, seperti kelincahan, keseimbangan, koordinasi, kekuatan, dan kecepatan. Upaya kesehatan fisik yang ekstensif telah dilakukan selama beberapa tahun terakhir, dan apa yang kita ketahui tentang kebugaran fisik anak-anak telah meningkat secara signifikan. Sebuah tinjauan literatur tentang kebugaran menunjukkan kurangnya informasi tentang anak-anak di bawah usia 6 tahun. Sebagian besar tes kebugaran jasmani mengharuskan individu untuk berlatih dengan seluruh tenaga. Jadi, sebagian besar tes kebugaran jasmani mengharuskan individu untuk mengerahkan seluruh tenaganya dalam latihan tes kebugaran jasmani tersebut dan tampil dengan maksimal. Siapapun yang akrab dengan anak kecil akan mengenali kesulitan dari situasi ini. Masalahnya terletak pada 1. Kemampuan memotivasi anak agar tampil maksimal. Orang tua atau pelatih harus mampu memberikan motivasi positif kepada anak agar anak tidak merasa terpaksa dalam melakukan latihan tes kebugaran. 2. Secara akurat menentukan apakah upaya maksimal telah dicapai. Menentukan apakah anak sudah berlatih semaksimal mungkin. Dan 3. Mengatasi ketakutan orang tua yang cemas,
yaitu memberikan pemahaman kepada orang tua bahwa latihan atau tes kebugaran ini dilakukan dengan tetap memperhatikan kenyamanan anak dan disesuaikan dengan kemampuan anak. Selanjutnya terdapat kesehatan terkait kebugaran. 1. Daya tahan aerobik kardiovaskular, artinya aspek ketahanan otot khusus untuk jantung, paru-paru, dan sistem vaskular, di mana aerobik adalah bentuk aktivitas yang membutuhkan oksigen, dan daya tahan aerobik adalah kemampuan jantung, paru-paru, dan pembuluh darah dalam menggunakan oksigen dan memanfaatkannya untuk menjadi sebuah tenaga yang dapat digunakan untuk aktivitas sehari-hari dalam waktu yang lama. 2. Kekuatan otot, artinya kemampuan tubuh untuk mengerahkan kekuatan. Jadi, latihan kekuatan otot umumnya dilakukan untuk meningkatkan kekuatan dan massa otot, memperkuat sendi, serta menambah stamina. Namun, sebelum memulai latihan kekuatan, ada baiknya anak diperkenalkan dengan teknik latihan kekuatan yang cocok dan sesuai untuk melatih bagian otot tubuh anak. Seperti contohnya sit up, push up, dan back up. Dari ketiga kegiatan tersebut dapat melatih kekuatan otot tangan, lengan, perut, bahkan kaki. Yang selanjutnya yaitu kekuatan otot. Nah, kekuatan otot ini adalah kemampuan tubuh untuk menggerakkan kekuatan. Entah itu kekuatan kaki, kekuatan tangan, bahkan kekuatan perut. Nah, yang selanjutnya adalah daya tahan otot. Nah, daya tahan otot ini adalah kemampuan otot untuk melakukan pekerjaan berulang kali. Nah, kalau misalkan komposisi tubuh itu adalah proporsi massa tubuh tanpa lemak ke massa tubuh berlemak. Artinya dari massa tubuh yang bisa dibilang kurus itu ke massa tubuh yang lebih gemuk. Nah, selanjutnya itu fleksibilitas sendi. Nah, fleksibilitas sendi ini adalah kemampuan berbagai sendi untuk bergerak melalui jangkauan penuh gerakan mereka. Jadi seberapa lentur atau seberapa fleksibel gitu sendi anak tersebut. Nah, selanjutnya yaitu kekuatan otot. Nah, kekuatan otot ini diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama itu ada isometrik, isotonik, dan IC. Nah, isometrik ini adalah suatu pelatihan kekuatan otot yang melibatkan pengerahan gaya pada benda yang tak bergerak atau pada benda mati. Jadi pelatihan kekuatan ototnya ini dengan benda tak bergerak. Sedangkan untuk isotonik itu contoh latihannya seperti berlari, terus berenang, jalan cepat, dan lain-lain. Sedangkan IC adalah gabungan antara keduanya. Selanjutnya itu daya tahan otot. Nah, dalam beraktivitas atau dalam latihan itu sama halnya dengan kekuatan otot, hanya saja penekanan yang berbeda. Jadi kalau misalkan kekuatan otot itu dilatihnya berarti bebannya yang berat tapi pelatihannya lebih sedikit. Sedangkan kalau daya tahan otot itu malah bebannya yang ringan tapi latihannya sering agar daya tahan ototnya stabil. Yang selanjutnya itu komposisi tubuh. Nah, penilaian yang digunakan pada anak-anak untuk mengukur komposisi tubuh anak itu dari pengukuran lipatan tubuh. Kan tadi sudah dijelaskan ya, kalau misalkan komposisi tubuh itu adalah dari massa tubuh atau proporsi massa tubuh tanpa lemak ke massa tubuh lemak. Dan lipatan tubuh itu biasanya dihasilkan karena lemak.
Jadi pengukurannya melalui lipatan tubuh dan indeks massa tubuh atau sering disingkat IBM. Nah, yang terakhir itu ada fleksibilitas sendi. Nah, fleksibilitas sendi ini dibagi dua jenis, yaitu fleksibilitas statis dan fleksibilitas dinamis. Nah, fleksibilitas statis adalah jadi kalau misalkan fleksibilitas statis itu ruang gerak pada suatu sendi. Jadi seberapa lentur atau seberapa lebar ruang gerak yang dimiliki sendi tersebut. Sedangkan fleksibilitas dinamis adalah perlawanan atau tahanan dari suatu sendi terhadap gerakan. Jadi dengan kata lain, kekuatan yang melawan gerakan melebihi ruang gerak dibandingkan ruang gerak itu sendiri. Pelatihan kebugaran anak-anak. Pelatihan kebugaran untuk anak-anak diantaranya meliputi latihan aerobik, latihan kekuatan, dan latihan fleksibilitas. 1. Latihan aerobik atau aerobic training. Latihan aerobik adalah aktivitas secara fisik yang dilakukan secara terencana, terstruktur, dan dihasilkan berupa pengulangan gerakan tubuh dengan maksud mempertahankan kualitas jantung untuk memompa darah yang kaya oksigen ke seluruh bagian tubuh. Pada tahun 1983, Catch mengemukakan bahwa upaya anak-anak untuk meningkatkan daya tahan dengan melakukan aerobik kemungkinan besar akan sia-sia karena hormon pertumbuhan, metabolisme, dan perkembangan otot mereka yang masih rendah. Abernethy dan kawan-kawan menyatakan bahwa otot pernapasan anak harus bekerja lebih keras selama latihan. Kelelahan otot pernapasan menyebabkan perasaan tidak nyaman dan kelelahan secara cepat. Sistem pernapasan anak berbeda dengan orang dewasa, dan tidak semua anak kuat dalam latihan daya tahan seperti yang diinginkan oleh orang dewasa. Lalu ada prinsip latihan kebugaran aerobik untuk anak, yaitu kebugaran tingkat dasar, di mana frekuensinya dilakukan selama 3 kali dalam seminggu. Intensitas 50-60% denyut nadi maksimal per menit. Waktu yang dilakukan kurang lebih 30 menit. Tipe latihan, jalan, jogging, lari, dan permainan. Pembebanan berlebih tidak perlu dilakukan untuk anak-anak. Kedua, latihan kekuatan atau strength training. Sejumlah penelitian saat ini dengan jelas menunjukkan bahwa anak-anak mampu membuat peningkatan kekuatan yang signifikan dalam program yang dilaksanakan dengan benar dan diawasi dengan durasi dan intensitas yang cukup. Nah, dengan pengawasan yang tepat, latihan kekuatan dapat bermanfaat bagi anak-anak dalam meningkatkan kekuatan, mengurangi cedera, dan meningkatkan kinerja tubuh. Latihan kekuatan pada anak bisa dilakukan dengan catatan jika diawasi dengan benar akan menghasilkan peningkatan kekuatan yang signifikan pada anak laki-laki maupun anak perempuan. Namun, kita harus berhati-hati dan menggunakan informasi ini dengan bijak. Karena jika tidak, jaringan epifisi yang terletak di tulang rawan atau tulang muda anak akan rentan terhadap cedera. Maka dari itu, program pelatihan kekuatan untuk anak atau latihan angkat beban harus diawasi dengan cermat dan menerapkan teknik secara tepat serta efektif, lebih direkomendasikan untuk anak. Latihan tersebut juga harus menggunakan peralatan olahraga yang sesuai untuk ukuran anak-anak. Yang ketiga, latihan fleksibilitas atau flexibility training. Latihan fleksibilitas dapat meningkatkan jangkauan gerak di semua sendi tubuh dan memiliki peran penting untuk meningkatkan kinerja serta kelenturan otot. Micheli dan Michel tahun 1985 mengatakan bahwa fleksibilitas pada anak
tidak terjadi secara sempurna, dikarenakan pertumbuhan tulang mendahului pertumbuhan otot dan jaringan tendon. Jaringan tendon di sini adalah jaringan tebal yang berfungsi menempelkan otot ke tulang. Akibatnya, otot masih tetap kencang dan kurang fleksibel. Penting bagi anak untuk melakukan peregangan terlebih dahulu sebelum olahraga atau latihan dengan tujuan untuk membantu pelenturan otot dan mencegah terjadinya cedera. Peregangan juga bisa meminimalkan cedera pada area di sekitar persendian. Pembahasan ketiga mengenai keterkaitan kebugaran jasmani dengan kemampuan gerak. Kebugaran jasmani diperlukan untuk melakukan segala aktivitas yang melibatkan otot untuk bergerak. Kemampuan motorik, baik yang sudah ada di dalam otot maupun di luar otot, akan langsung diproses agar menjadi energi yang digunakan untuk bergerak. Dengan kebugaran jasmani, maka akan mendukung kemampuan bergerak. Hal ini karena keterampilan gerak anak selalu melibatkan komponen kebugaran jasmani yang ada di dalamnya. Jadi, kebugaran jasmani ini sangat mempengaruhi kemampuan gerak seseorang. Karena apabila seseorang ingin bergerak, maka ia membutuhkan energi dalam tubuhnya. Dan energi dalam tubuh dapat dihasilkan apabila tubuh kita itu dalam keadaan sehat dan juga bugar. Selanjutnya, Sugianto dan Sujarwo berpendapat bahwa gerakan dasar berkembang sejalan dengan pertumbuhan dan tingkat kematangan yang dialami oleh anak. Awalnya, gerakan dasar dapat dilakukan sejak bayi sampai dengan masa anak-anak. Gerakan tersebut disempurnakan melalui proses latihan dan dilakukan secara berulang-ulang. Jadi menurut Sugianto dan Sujarwo ini meyakini bahwa gerakan dasar seseorang dapat berkembang sejalan dengan pertumbuhan dan juga perkembangannya. Misalnya pada permainan sepak bola. Mungkin pada awalnya anak yang berusia 2 tahun hanya mengetahui bahwa gerakan dasar dalam permainan sepak bola yaitu hanya menendang bola tanpa arah. Tetapi sejalan dengan pertumbuhan dan juga perkembangan anak akan mengetahui bahwa gerakan bermain sepak bola itu tidak hanya menendang saja, melainkan juga ada gerakan menggiring, mengoper, dan lain sebagainya. Nah, gerakan-gerakan tersebut akan menjadi sempurna apabila anak sering melakukannya secara berulang-ulang. Selanjutnya, terdapat faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani. Yang pertama, keseimbangan antara asupan gizi yang dikonsumsi. Yang kedua, penyerapan zat gizi yang dikonsumsi dan penggunaan zat gizi dalam aktivitas sehari-hari harus seimbang. Yang ketiga, menjaga kebersihan diri dan juga lingkungan. Dan yang keempat, melakukan olahraga yang teratur. Yang pertama, keseimbangan antara asupan gizi yang dikonsumsi. Nah, ini bisa dibuktikan apabila kita ingin memiliki tubuh yang sehat dan juga bugar, maka kita harus memperhatikan asupan gizi yang harus kita konsumsi. Misalnya, kita harus memperhatikan keseimbangan antara karbohidrat, vitamin, protein dalam makanan yang kita konsumsi. Yang kedua, penyerapan zat gizi yang dikonsumsi dan juga penggunaan zat gizi dalam aktivitas sehari-hari harus seimbang. Misalnya, apabila kita sedang melakukan aktivitas yang sangat padat, nah, kita jangan sampai melupakan makan. Sebaliknya, apabila kita tidak sedang melakukan aktivitas, maka kita jangan terlalu banyak makan, karena hal tersebut dapat menimbulkan penyakit dalam tubuh. Jadi, penyerapan zat gizi yang kita konsumsi dan juga penggunaan zat gizi dalam tubuh harus dapat kita seimbangi. Yang ketiga, menjaga kebersihan diri dan juga lingkungan. Hal ini sangat penting dilakukan pada setiap individu, karena dengan menjaga kebersihan diri dan lingkungan, kita dapat terhindar dari berbagai macam penyakit. Dan yang terakhir, melakukan olahraga yang teratur. Melakukan olahraga juga merupakan salah satu hal yang penting untuk kita perhatikan dalam kebugaran jasmani, karena dengan berolahraga dapat membuat tubuh kita menjadi lebih bugar dan juga tidak terlihat lemas. Selanjutnya ada kebugaran motorik. Kebugaran motorik adalah istilah yang menggambarkan kemampuan individu untuk tampil efektif ketika melakukan aktivitas olahraga maupun aktivitas fisik lainnya. Kebugaran motorik ini terdiri dari 5 komponen, yaitu koordinasi, keseimbangan, kecepatan, kelincahan, dan kekuatan. Komponen yang pertama yaitu koordinasi. Koordinasi merupakan kemampuan untuk mengintegrasikan sistem motorik dengan sistem sensori ke dalam pola gerakan yang efisien. Gerakan koordinasi meliputi kesempurnaan waktu antara otot dengan sistem syaraf. Perilaku koordinasi mengharuskan anak untuk melakukan gerakan spesifik secara cepat dan akurat dalam satu rangkaian. Artinya,
Dalam koordinasi ini merupakan kemampuan yang membutuhkan hubungan kemampuan visual atau penglihatan dengan gerakan anggota tubuh seperti tangan dan kaki. Gerakan harus dikontrol secara visual untuk melakukan kontak dengan objek atau menerima objek, seperti memantul, menangkap, melempar, dan menendang. Anak dikatakan baik koordinasi gerakannya apabila anak mampu bergerak dengan mudah, lancar dalam rangkaian, dan irama gerakannya terkontrol dengan baik. Selanjutnya ada koordinasi gerakan kasar. Koordinasi gerakan kasar pada anak meliputi pergerakan secara cepat sambil melakukan berbagai keterampilan gerakan mendasar. Contohnya seperti lari bolak-balik, lari sekitar 27 meter, melakukan berbagai lompatan, dan melakukan lompat jauh. Menurut Van Sluten, tahun 1973, gerakan motorik kasar ini akan terus meningkat seiring bertambahnya waktu, dan laki-laki cenderung menunjukkan peningkatan yang lebih cepat dibandingkan dengan anak perempuan. Komponen yang kedua yaitu ada keseimbangan. Keseimbangan merupakan kemampuan seseorang untuk menjaga keseimbangan tubuh atau posisi tubuhnya ketika ditempatkan di berbagai posisi. Keseimbangan merupakan dasar dari semua gerakan yang dipengaruhi oleh stimulasi visual, kinestetik taktil, dan stimulasi vestibular. Kinestetik taktil merupakan koordinasi antara gerak tubuh dengan sentuhan atau perabaan, sedangkan vestibular merupakan sistem indera yang terletak di telinga bagian dalam. Vestibular berpengaruh terhadap keseimbangan tubuh manusia, gravitasi, dan juga pergerakan. Keseimbangan memiliki dua jenis, yaitu keseimbangan statis dan keseimbangan dinamis. Keseimbangan yang pertama adalah keseimbangan statis. Keseimbangan statis merupakan kemampuan tubuh untuk mempertahankan keseimbangan ketika tubuh berdiri pada suatu tempat. Menyeimbangkan tubuh dengan berdiri menggunakan satu kaki, berdiri di atas papan keseimbangan, dan melakukan keseimbangan tongkat adalah cara umum untuk menilai kemampuan keseimbangan statis. Terkait perbedaan gender pada perkembangan keseimbangan statis ini, menurut D'Auria pada tahun 1980 menunjukkan bahwa anak perempuan cenderung lebih mahir daripada anak laki-laki sampai sekitar usia 7 atau 8 tahun. Dan kemudian anak laki-laki akan mengejar ketertinggalan hingga perkembangan keseimbangan statis mereka sama pada usia 8 tahun. Keseimbangan yang kedua ada keseimbangan dinamis. Keseimbangan dinamis merupakan kemampuan tubuh untuk mempertahankan keseimbangannya ketika pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Tes berjalan pada balok keseimbangan paling sering digunakan untuk mengukur keseimbangan dinamis pada anak usia dini. Literatur terkait perbedaan gender pada keseimbangan dinamis sama halnya dengan keseimbangan statis. Menurut D'Auria tahun 1971 dan Frederick tahun 1977, anak perempuan seringkali lebih mahir daripada anak laki-laki sampai usia 8 atau 9 tahun, di mana mereka tampil pada tingkat yang sama. Keduanya memperlambat kemajuan mereka pada usia sekitar 9 tahun sebelum mencapai usia 12 tahun. Kemudian kebugaran motorik pada kecepatan, di mana kecepatan sendiri merupakan suatu kemampuan untuk menempuh jarak pendek dalam waktu yang sesingkat mungkin. Selama usia 5 tahun, kelincahan anak akan meningkat pesat, yang dimulai dari usia 3 tahun sampai dengan usia 5 tahun. Kemudian ada kelincahan. Kelincahan sendiri merupakan suatu kemampuan untuk mengubah arah, posisi arah tubuh dengan cepat dan akurat tanpa mengurangi kecepatan dan tidak kehilangan keseimbangan. Kelincahan sendiri dapat dilatih dengan beberapa cara, yaitu yang pertama ada shuttleran, zigzag, dan squatters. Shuttleran sendiri yaitu latihan untuk mengubah arah gerak tubuh atau melakukan lari lurus dengan bolak-balik. Kemudian zigzag merupakan latihan lari yang dengan berbelok-belok. Kemudian squatters yaitu perubahan posisi tubuh yang awalnya jongkok kemudian berdiri secara berterusan. Kemudian ada kekuatan. Kekuatan sendiri merupakan suatu kemampuan untuk melakukan upaya memaksimalkan dalam waktu yang sesingkat mungkin. Kombinasi kekuatan ini dapat diperlihatkan dalam aktivitas anak-anak yang membutuhkan lompatan, pukulan, lemparan, dan upaya maksimal lainnya.
Kekuatan sendiri terbagi menjadi 3, yaitu kekuatan umum atau general strength, kekuatan khusus atau specific strength, kemudian kekuatan maksimal atau maximum strength. Kekuatan umum sendiri yaitu merupakan kekuatan dari sistem otot secara menyeluruh. Kemudian untuk kekuatan khusus yaitu dapat diartikan sebagai kekuatan yang dapat pada otot-otot tertentu yang terlibat secara khusus pada gerak atau cabang tertentu, yang biasanya dianggap sebagai penggerak utama. Kemudian kekuatan maksimal, yaitu biasanya diartikan sebagai kekuatan atau gaya yang paling tinggi yang dapat ditampilkan oleh sistem syaraf otot sewaktu kontraksi maksimum yang dilakukan dengan sadar. Bisa kita tarik kesimpulan bahwa jika mengharapkan anak yang tumbuh sehat secara fisik, maka harus diperhatikan pula kebugarannya atau kesehatan jasmani mereka. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani seorang anak, yaitu adanya keseimbangan antara asupan gizi yang dikonsumsi, latihan-latihan kebugaran yang dilakukan, dan kebugaran motoriknya. Beberapa jenis latihan kebugaran bisa dilakukan oleh anak, namun dengan catatan yang harus kita perhatikan yaitu kekuatan otot anak, daya tahan tubuh anak, dan fleksibilitas sendi. Kesehatan atau kebugaran motorik juga penting bagi anak karena memiliki beberapa komponen penting yang harus dilatih yaitu koordinasi, keseimbangan, kelincahan, kekuatan, dan kecepatan. Setelah kita berkelana mencari ilmu, sekarang saatnya kita berpisah dengan kawanan lebah. Sampai jumpa lagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.